Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan belajar menerjemahkan kisah tangisan Fatimah karena berubahnya wajah Nabi disebabkan susah payah beliau dalam menegakkan risalah dari Allah. Imam Tobroni telah meriwayatkan hadis dari Abu Naim dalam kitab Hiyah dan Imam Hakim telah meriwayatkan hadis dari Abi Salabah al-Khushani. Dia berkata, suatu ketika Nabi Muhammad datang dari peperangan atau safar, kemudian beliau masuk masjid, lalu sholat 2 rakaat di dalam masjid, dan kebiasaan Nabi apabila baru datang dari safar, maka beliau masuk masjid lalu sholat 2 rakaat. Setelah itu beliau akan menemui Fatimah kemudian istri-istri yang lain. Pernah pada suatu ketika Nabi datang dari safar, lalu datang ke rumah Fatimah, dan beliau memulai kunjungan dengan rumah Fatimah sebelum rumah istri-istrinya. Beliau pun disambut oleh Fatimah di depan pintu rumah, lalu Fatimah mencium wajah Nabi, dan dalam lafaz lain, mulut beliau, dan kedua mata beliau sambil menangis. Lalu Nabi berkata kepadanya, "Wahai Fatimah, apa yang membuatmu menangis?" Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku melihatmu begitu pucat dan pakaianmu telah usang." Kemudian Nabi berkata, "Wahai Fatimah, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya Allah telah mengutus bapakmu dengan satu perkara yang tidak akan tersisa di atas permukaan bumi ini satu rumah pun, baik terbuat dari batu bata dan kampung-kampung dan lembah-lembah, kecuali Allah memasukkan kemuliaan atau kehinaan di dalamnya dengan sebab agama ini, hingga sejauh tempat yang bisa dicapai oleh malam, maksudnya di seluruh alam semesta." Demikianlah dalam kitab Kanjul Umal, dan Imam Haisami berkata, diriwayatkan oleh Tobroni, dalam sanadnya terdapat Yazid bin Sinan Abu Parwah dan ia lebih dekat ke arah Doib. Lalu Imam Hakim berkata hadis ini sahih, namun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkannya, dan Imam Zahabi memberi komentar dengan berkata, bahwa Yazid bin Sinan adalah Aruhawi, dinyatakan Doib oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, sedangkan Uqbah yakni gurunya tidak jelas dan tidak dikenali, dan Uqbah disebutkan di dalam Lisanul Mizan dengan komentar. Imam Bukhari berkata, kesohihan hadisnya perlu dipertanyakan, sedangkan Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitab Asikot.